Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan memberikan pembahasan tentang latihan soal yang kemarin kita kerjakan. Ini tentang pewarisan sifat. Kemarin soalnya seperti ini ya. Coba kita langsung mulai saja. Nomor 1, sifat-sifat anak diturunkan dari orang tuanya melalui, jawabannya adalah gen. Ya, gen dari ayah dan dari ibu. Kemudian nomor 2, seorang anak lahir dari dalam ibunya, oleh karena itu sifat yang dimilikinya selalu, nah kita nggak bisa menentukan lebih banyak siapa ya, yang kita tahu hanya perpaduan dari sifat ayah dan ibunya. Kemudian yang nomor 3, sifat yang dapat diamati secara langsung disebut dengan, yang dapat diamati berarti adalah fenotip. Cuma nanti sifat yang diamati dengan simbol huruf atau tidak bisa diamati secara langsung, yang nomor 4, ini adalah genotip ya, pakai simbol huruf. Kemudian nomor 5, yang masih banyak yang salah ya, persilangan antara dua individu sejenis dengan memperhatikan dua sifat beda. Dua sifat beda berarti disebut sebagai dihibrid. Kalau yang satu sifat beda itu monohibrid, kalau yang dua itu adalah dihibrid. Parental nomor 6 adalah, parental itu adalah indukan orang tua. Kemudian nomor 7, simbol tersebut menunjukkan simbol gamet jantan. Lanjut, nomor 8, genotip yang termasuk heterozigot. Ingat, heterozigot itu hurufnya adalah komposisi dari huruf besar kecil ya. Hetero besar kecil Jadi besar kecil itu adalah yang nomor 8. Kemudian yang nomor 9, mangga manis berbuah besar memiliki genotip M besar, B besar, B kecil, gamet. Berarti ini menentukan gamet ya. Ini dipisahkan sifatnya M besar, B besar, B kecil. Di M besar yang berperan adalah M besar, di B besar, B kecil yang berperan adalah B besar, B kecil. Kemudian digabung. Hasilnya M besar, B besar, M besar, B kecil. Jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 10, persilangan antara kelinci bulu hitam HH dengan kelinci H besar dengan kelinci bulu putih H kecil menghasilkan F1 kelinci berbulu abu-abu ya. Kalau di sini fenotipnya bukan dari dominan atau dari resesif, maka atau perpaduan keduanya tengah-tengahnya, maka dikatakan bersifat ini intermediate. Oke. Terus nomor 11, kucing berbulu putih P besar resesif terhadap kucing berbulu hitam P kecil. Kemudian dikawinkan, maka F1 atau filial kemungkinan mempunyai genotip ini ya, P besar, P kecil, kita tentukan gametnya P besar, kemudian P kecilnya gametnya hanya 1, P kecil, kemudian digabung di keturunan di filial menghasilkan P besar dan P kecil. Yang D. 12, bunga warna merah M besar disilangkan dengan bunga warna putih M kecil bersifat intermediate. Berarti nanti ada warna dominan, resesif, dan warna intermediate. Warna perpaduannya apa nanti kira-kira? Ya, antara merah ke putih itu adalah merah muda. Ini ya, M besar merah, M kecil putih, ada intermediate-nya merah muda. Menentukan gamet dulu, ini M besar, ini M kecil digabung, jadi M besar M kecil. Ini berwarna ya, karena dia heterozigot, menunjukkan sifat intermediate ya, jadi warnanya adalah merah muda, 100% merah muda. 100% merah muda yang ini ya. Oke. Kemudian yang nomor 13, persilangan, ini sudah persilangan dihibrid dengan dua sifat beda. M besar, H besar dengan M kecil, H kecil. Masing-masing kalau M itu sifat warna bunga merah sama putih, kalau H itu adalah
tentang baunya, harum atau tidak harum. Ada ini jantannya, bunga merah, harum, besar semua. Yang ini resesif semua, bunga putih dan tidak harum. Kita tentukan gametnya, yang berperan adalah huruf satu gamet ya, M besar dan H besar. Kemudian yang di ini, yang di betina, M kecil, H kecil. Langsung saja, karena ini ada satu, kemudian langsung digabung menjadi M besar, M kecil, H besar, H kecil. Berarti nomor 14, perhatikan persilangan berikut. Ada cerita tentang persilangan, cuma sebenarnya nomor 14 ini kalian hanya langsung saja disuruh menentukan gamet dari U besar, B kecil, B kecil. U besar, B besar, B kecil. Di sini masing-masing sifatnya U besar, dan B besar, B kecil. Yang berperan di U besar hanya U besar saja. Kemudian yang di B besar, B kecil ada 2. Berarti nanti gametnya juga ada 2. U besar, B besar dengan U besar, B kecil. Jawabannya U besar, B besar dengan U besar, B kecil. Jawabannya adalah D. Nomor 16, perhatikan persilangan berikut. Nah, kalau ini, cerita ini kita silangkan ya. Suatu kacang kapri memiliki sifat dominan warna bunga ungu dan biji bulat. Posesifnya adalah putih berbiji lonjong. Langsung saja ini. Terdapat induk jantan U besar, B besar, B kecil, disilangkan dengan U besar, B besar, B kecil. Langsung kita silangkan yang ibu garis bawah ini. Jantan, ini betina. Nah, ya. Jadi U besar, B kecil dengan U besar, B besar, B kecil. Ini tadi sudah kita tentukan gametnya sebelumnya di nomor 14 sama 15. Ini. Nah, karena ini ada gamet 1 gamet berbanding 2 gamet, maka kita bikin tabel dengan 1 kali 2. Nah, ini yang jantan ke sana, yang betina yang turun. Kemudian, nah kemungkinannya ternyata hanya ini ya, kemungkinan anaknya, jadi ada hanya 2 genotip, U besar, B besar, B kecil, dan U besar, B kecil, B kecil. Nah, perhatikan persilangan berikut, keduanya silangkan, maka genotip yang mungkin muncul. Ya, berarti tadi hanya 2 ya kemungkinannya, U besar, B besar, B kecil, dan U besar, B kecil, B kecil. Siapa ini yang masuk? Ya, ini yang bagian B. Lanjut nomor 17, papan catur hasil persilangan dihibrid. Ya, ini yang disilangkan adalah persilangan heterozigot juga ya, besar kecil. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Kalian tinggal menentukan fenotip bulat hijau. Ya, seperti kemarin Ibu ajarkan adalah langsung cek aja. Coba. Nomor 3, benar enggak bulat hijau? Karena B-nya benar bulat, K-nya besar semua, berarti kuning, berarti tidak mungkin yang ini. Terus yang kedua, pilihan kedua nomor 6, benar enggak? B-nya, ini ya di sini ya. B-nya benar, bulat, K-nya kecil semua, berarti mungkin mungkin hijau. Ya, bulat hijau 6 mungkin. Kemudian kita lanjut, berarti ke 14. 14 itu B besar, B kecil berarti bulat, K kecil berarti hijau. Berarti hijau juga ya. Oke, kita langsung temukan jawabannya adalah yang 6 dan 14. Lanjut nomor 18. Seorang petani memiliki pohon mangga yang bijinya besar tapi manis dengan genotipnya ini. Jadi B itu menunjukkan nanti bijinya besar, M itu menunjukkan rasanya, besar ya, menunjukkan rasanya manis. Kemudian petani menyilangkan pohon mangga tersebut dengan sesamanya. Presentasi petani mendapatkan pohon mangga yang biji kecil dan buahnya asam adalah berapa Pak ya? Kita tadi persilangan heterozigot ya, besar kecil. B besar, B kecil, M besar, M kecil dengan sesamanya. Kita identifikasi dulu sifatnya. Kalau B itu menunjukkan biji besar,
itu B besar, berarti kebalikannya adalah resesifnya adalah B kecil atau ya biji besar itu dominan, biji kecil itu resesif. Kemudian sifat yang kedua tentang rasa. Kalau M besar dominan itu rasanya manis, ditunjukkan dengan huruf M besar. Kebalikannya kalau rasanya M kecil itu menunjukkan rasa asam ya. Jadi kebalikan manis itu asam biasanya kalau mangga. Yang ditanyakan adalah fenotip. Fenotip itu yang terlihat ya, yang tampak ya. Biji kecil, buah masam. Biji kecil, buah masam berapa persen? Ini persilangan heterozigot. Ibu ingatkan lagi tentang pembahasan kita pada saat pelajaran itu ya. Nah, sekarang diperhatikan saja, ini tipenya sama. Tipenya sama, menyilangkan antara heterozigot dengan heterozigot. Kita langsung saja, kalau tanyakan persentase fenotip, kita bisa langsung, nggak usah mikir lama-lama, cuma mikir hafalkan angkanya saja ya. Jadi perhatikan di sini. Kalau ini pembahasan kita dulu ya, bunga ungu biji bulat, ceritanya ini adalah dominan semua. Ungu bulat, biji ungu, bunga ungu biji bulat, ini ceritanya dominan semua. Maka akan menunjukkan hasil 56,25%. Sebaliknya, yang nomor 2 dan 3 yang hijau dan biru ini, kalau perpaduan antara dominan dan resesif, jadi kita lihat di sini, bunga ungu itu dominan, tapi biji lonjong resesif. Nah, itu fenotipnya adalah 18,75%. Yang ketiga yang biru, dominan dan resesif juga. Kalau yang di sini bunga putih sebagai resesif, biji bulat sebagai dominan, tapi perpaduan juga ya. Nah, dia menunjukkan yang 18,75%. Kemudian yang terakhir bunga putih biji lonjong, resesif semua. Berarti atau kalah semua ya, putih lonjong. Dia menunjukkan hasil persentase yang paling kecil yaitu 6,25%. Jadi silakan dihafalkan saja apakah dominan semua, apakah perpaduan dominan resesif, apakah resesif semua. Nah, kita kembali ke soal nomor 18. Kita di sini ditanyakan biji kecil buah masam. Biji kecil itu ceritanya adalah resesif. Kemudian buah masam juga resesif. Berarti jawabannya berapa persen? Ya, 6,25%. Karena di sini ceritanya adalah resesif semua, tidak tampak semua. Dan yang ini. Nomor 19 dan 20. 19, suatu kelainan genetik di mana seorang tidak punya pigmen melanin ditunjukkan dengan atau disebut dengan albino. Kemudian 20, penyakit yang dapat diturunkan pada keturunannya adalah yang mana saja ini? Buta warna dan hemofilia. Nah, ini anemia kurang darah tidak ya, gagal ginjal juga tidak. Itu pembahasan dari latihan soal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.